Itu yang mencetuskan lu atau Mas Akbar nih sebagai Mas Akbar. Mas Akbar. Kan namanya makanya Wong Akbar. Nah, kalau begitu nih sekali juga Iya. nih nama Artinya. itu. Wong Akbar. Wong Akbar itu kan Look at the stars, look how the shine for you. Yeah, and everything you do. Yeah, they're all yellow. Oh, come on, I want a song for you. Yeah, baby, yeah, baby. Another thing you do, yeah. Cause called yellow. Oke. Balik lagi sama kita. Yoi. Aryadi. Dan gua Ferdi. Oh, kita balik lagi di bincang-bincang abang-abang. Abang-abang pongpok bareng Wong Akbar. Yuk, Ini episode kedua kita ya. episode kedua ya. Tapi kita nggak tahu nih mana dulu nih upload nih sebenarnya. Iya bener sih. Tapi ini bintang tamu kedua kita lah. Iya. Bintang tamu kedua kita yang ada hubungannya nggak sih sama lagu kita tadi? Oh ada ya? Ada nggak sih? Kuning masa kuning ya? Yellow ya, beda ya. Iya. Gimana di ini bintang tamu ini menurut lu gimana di? Apakah ini ada di baliknya si Wong Akbar sampai saat ini berdiri atau Jadi gimana? ini orang nomor satu ya di orang nomor satu. Oh siap. Oh iya. Iya, Pak. Agenda pribadi. Iya. Agenda pribadi. Oh, berarti dia orang nomor satu di. Orang nomor satu ya. Anjay. Wong Akbar nomor satu. Amin. Wong Akbar nomor satu. Wong Akbar di HIP di Jakarta nomor satu. Oh, ada Orang nomor satu. orang yang ngurus tim nih. Iya. Jadi nggak sembarang nih guys kita mengundang. Berarti nanti buat teman-teman yang belum tahu HIPDI juga kita akan jelasin nih, ntar orang ini akan jelasin apa itu HIPDI ya, apa berkaitan dengan Wong Akbar. Backgroundnya Yes. kita bedah semua lah ya. Benar. Yang orang-orang yang kagak kenal, yang belum tahu bisa kenal jauh lebih dalam. Wes, Karena kita akan ngorek sekorek dalam-dalamnya. Gitu. Apa itu? nggak korek kan? Oh, korek aja. Tangannya jangan gitu dong. Oh iya, makanya ditahan tadi. Oke. Oke, kita Mau panggil dipanggil? panggil aja yuk. Boleh. Yuk. Boleh. Kita panggil dia dah. Rizky Baktiar Akbar. mantap. Gimana nih tosnya? Aduh. Mas Rizky. Mas Rizky. Halo. Kayaknya kita gue buka motor ya, kayak soalnya nggak enak nih. Iya. Iya. Iya, kayaknya harus ngobrolnya lebih serius deh. Gue tadi salah ngomong di manggilnya Mas, biasanya kan bos. Bos. Oh, iya, bos ya. Bingung juga jadinya. Wah, kenapa bos? Transferan ya? Siap. Jadi guys, ya ini adalah orang di balik Wakbar lah ya. Nomor Selalu dibalik ya? selalu di balik. Iya. Tapi nggak ada juga di depannya karena di depan. Kalau di depan pengantin dong. Oh, Iya. Yang biasa megangin kabel kan? Iya, bukan itu di belakang tetap. Dia pernah dulu yang kabel kali ya. Iya, Mas, ya? pernah. Berarti Ya, jadi ini Mas Rizky kita panggil Rizky Halo. Baktiar Akbar ya Mas. Iya. Jadi Ferdi. kalau teman-teman seringnya Rizky apa Akbar Mas? Gue soalnya kadang suka dua orang manggil kayak Akbar. Nah itu lu lebih sering panggil siapa? Tergantung. Oh tergantung. Nama gua kan Bahtiar Rizky Akbar. Oh sorry. Oh iya sorry kebalik ya guys. Balik. Balik. Iya kan? Nah, nama gua Bahtiar Rizky Akbar. Kalau yang manggil Bahtiar tuh berarti dia nggak kenal gua. Nggak kenal. Baru pertama kali. Oh, oke. Jadi karena nama depan dia panggil dia kena Baktiar gitu Iya. ya. Itu biasanya kalau misalnya gua daftar apa gitu seminar atau Oh, apa, kan manggilnya nama depannya. nama depan. Oke. Tapi kalau di luar negeri kan dipanggilnya nama belakang. Yes. Luar Jadi negeri ya? Akbar, iya. Luar- Pernah nggak luar negeri? Mau Ke Cisarua pernah ya? kan Kisah UK. Oke. Cisauk. Jadi kalau orang deket banget sama lu Mas, sahabat lu manggil lu Kalau bini gua manggil ayah.
Oh iya, jelas lah. Deket banget itu udah. Oh iya. Iya nggak? Oh iya, Kan orang deket. Ya orang dekat Oh, sih. iya. Masa kalau gue yang manggil ayah nggak mungkin. Iya. Ayah. Masa anak gue udah gede? Aduh, seru nih. Terus kalau orang rumah manggilnya Ade. 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 Oh, iya. berarti Iya. berapa bersaudara mas? Hah? Di sini berapa bersaudara? Ada 2. Oh, 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oke. Kalau teman-teman rumah manggilnya Rizky. oh Rizky ya. Rizky. Kalau Akbar tuh apa mas? Akbar itu Kadang kan ada yang Akbar juga tuh manggil. Kalau Akbar itu biasanya gue pakai abang gue dipanggil Akbar, gue dipanggil Akbar juga. Oh. Jadi supaya dulu bokap gue ngasih nama itu Akbar itu supaya apa namanya? Nggak inilah apa namanya? Doa juga ya. Doa. Biar besar juga. Biar besar. Iya guys. Jadi itulah. Biar imbang lah. Dua-duanya Biar dipanggil Akbar gitu. Oh iya. Jadi dua-duanya nengok. Siap. Jadi kita sebagai host nih Mas Yadi ya. Benar. Kita akan bedah. Jadi host. Terus Host lah kita. biasa kalau yang kayak gini di host dulu. Iya. Sampingan bos. Jadi katanya ini adalah orang yang paling sibuk lah di Akbar nih ya. Wah benar. Gitu. Orang yang dibawa ke ruang Akbar untuk manajemenin segala macam. Waduh. Jadi Udah berapa lama ya? For information guys, jadi iya dia usahanya banyak. Jadi kayak Manggilnya beliau begitu Oh, beliau. Begitu. jadi pernah punya usaha properti juga, ya kan? Pernah. Terus juga pabrik gula juga ada. Terus juga Alhamdulillah pas pandemi tutup. pas pandemi Oh. tutup ya. Terus juga ada juga tadi properti ya Mas. Properti, Bener. tapi udah selesai. Alhamdulillah. Oke, lalu sekarang Akbar nih ya. Terus juga sana lagi menjamah dunia Finansial. Wih. Ini kayaknya sibuk banget ya Mas. Sibuk Rizky banget Mas, ini. ya. Parah. Parah. Ini orang tersibuk, susah banget. Kita harus tanya nih kulik itu gimana manajemen waktunya tuh ya. Jadi Nah. kan ngurus kerjaan juga iya, ngurus keluarga juga iya. Benar. Nah ini nih yang kita nanti Harus perlu tahu nih insight-nya. benar insight-nya dari Mas Rizky Gitu. ini. Tapi sebelum apa namanya kita masuk ke situ, kita pengen tahu dulu sih latar belakang Mas Rizky tuh orang lahir di mana, keluarganya tuh udah berasal dari mana gitu Mas. Nah itu kita Boleh. pengen tahu juga sih itu gimana Mas? Gitu ya? Iya. Boleh dong. Bokap gue pegawai negeri, Yap. nyokap gue penjahit. Oke. Penjahit Mas. Penjahit nyokap gue. Oke. Berarti nggak ada latar belakangnya untuk ada foto dan video gini? Ada. Seninya ada tapi ya. Oh. Abang gua. Iya. Oh itu boleh kita tahu tuh. Nah itu Iya. abangnya Mas Rizky itu tadinya tuh apa Mas? Wah dia seniman. Sebenarnya pendirinya Wong Akbar ini adalah Wirawan Akbar. Oke. Kalau gua Rizky Akbar, pendirinya adalah Wirawan Akbar. Oh, Iya. FYI itu buat Wirawan Akbar adalah Salah satu owner juga tuh dia. Salah satu owner. Salah satu owner juga dia. Gitu. Gitu, pendiri Akbar juga. Gitu. Oh, berarti dari ayah orang PNS, ibu PNS. penjahit ya, Mas. Berarti Iya. dari kecil emang dilahirkan keluarga yang biasa aja ya, Wak? Biasa aja kita mah. Biasa aja ya. Iya kan. Iya. Mulutnya kenapa? jatuh. Biasa PNS Pak. Yang kita tahu kan Mah. Mas Rizky kan tinggal di Depok nih, Mas ya. Di Depok. Keluarga ya, tapi Iya. kecil tuh lahir di mana, Mas? Lahir gua di pasar. Gimana? Gua lahir di pasar. Iya. Ikan. Iya, Mas Rizky lagi. masa kayak gitu Iya, gaul gitu. Bener. Gua lahir di pasar Minggu gua. Oh, Oh, Sekarang rumah sakit udah nggak ada. Iya. Udah kegusur. itu daerah namanya, Mas. daerah. Bukan Kalau di pasar ya. Bang, Iya. Bang beli Iya. bumbu pecel. Ada Mas Iya. Rizky, nggak mungkin kan Bener. kayak gitu. Iya. Pasar Minggu bener. Bener. Iya. Jadi berarti di daerah Pasar Di Minggu. pasar. Tepatnya di mana, Mas? Di pasar Minggu. Di Pasar Minggu di ini ya. Kita tahu tuh sekarang di Gang Subur ya? Ragunan. Oh, di Ragunan. Ragunan. Pasar Minggu Ragunan. Nah, ini sedikit itu Mas. Mas itu gimana sih? Kan ada misalnya nih ke orang berduit uang, orang yang punya gitu. Jadi pasti kan akan bakal milih usaha yang lain segala macam. Iya. Kenapa Mas mau berkecimpung di dunia fotografi apalagi dan terutama di wedding gini? Di wedding ya. Nah itu kita kasih tips dan triksnya gimana sih Mas? Kenapa mau di wedding itu karena pada waktu mungkin berapa ya? 12 tahun lalu usaha ini apa namanya? Sangat-sangat Menggiurkan lah ya. menggiurkan gitu. Pemain weddingnya nggak ada.
hanya beberapa ya kali ya. Oke. Berapa ya? Beberapa vendor beberapa aja. vendor ya. Oke. Gitu, vendornya nggak begitu banyak. Sekarang nyebutnya vendor ya. Ya vendor sekarang. Sekarang nyebutnya vendor. Oh dulu apa tuh mas? Tukang foto kali. Berarti tukang video nggak ada? Nggak Ada tukang dekor, Iya kan? Tukang dekor. Tukang dekor. Tukang foto. tukang make up ya ada ya? Oh, iya. Makanya sekarang namanya kita naik kelas. Apa tuh? iya. Sebenarnya namanya tuh fotografer, tapi kan orang bilangnya, tukang fotonya panggil dong. Oh, Tukang iya. fotonya. Iya. Gitu. Tapi teman saya yang datang orang video malah. Iya. Kalau tukang bakso bahasa kerennya apa ya? Apa ya? Tukang sayur gitu-gitu. Entrepreneur. Entrepreneur sih, iya. bener. Entrepreneur. Pengusaha sayur. Iya. Keren juga tuh boleh tuh. Iya. Nah, jadi itu berarti awalnya dari situ ya. Iya. Oh, mungkin Pak ngelihat Jadi melihat peluang sebenarnya. Melihat peluang, teknologinya juga waktu itu masih dari roll-rollan ya kan? Iya benar. Zaman dulu kan kalau moto kan masih roll nggak Udah lahir rasa belum? berapa. Belum. Paling masih SD kali ya? Lo masih jadi figur. Masih lucu. Zigot terus ya. Nah, berarti masuk ke masuk ke ranah Wakbar dokumentasi itu berarti tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2008 ya? 2008 tuh ya. 2008 tuh gue lagi kuliah tuh kalau nggak salah tuh. Itu yang mencetuskan lu atau Mas Akbar nih sebagai Mas orang? Akbar. Oh, Mas Akbar. Kan namanya makanya Wong Akbar. Nah, kalau begitu nih sekali juga Iya. nih nama Artinya. itu. Mau Akbar. Wong Akbar itu kan dulu jadi pas kita lagi duduk-duduk ya. Jadi Wong Akbar tuh dulu masuk gang tuh. Gue inget banget tuh. Oh dulu sebelum di kantor gitu. Di kantor. Iya, belum masuk. seperti ini ya. Iya, masuk gang, habis masuk gang terus make apa ya? Ya cuma Hanya rumah aja ya. Cuma Kayak home production aja gitu lah. 3x3 lah paling ruangan. Oh, berarti Gitu. itu full benar-benar di situ. Marketing di situ, Semua di situ, ya kan, semua terus di kayak situ. editing di situ. Iya, benar. Benar. Berarti emang ya memang harus kalau usaha tuh gitu ya harus dari bawah dulu. Dari bawah. Benar. Kita pengen tahu sih gimana sih latar belakangnya tuh Wong Akbar. Bisa. Iya. Jadi dulu lagi duduk-duduk, nongkrong-nongkrong terus dipanggilin. "Woi, Akbar," gitu kan. Oh. Terus dipanggil. "Woi, Wong Akbar." Digituin. Makanya Oh. kayaknya bagus juga nih buat nama nih. Oh, gitu. ceritanya. Keren juga. Ini lucu ya? Lucu juga ya. Maksudnya Iya, dari hal-hal kayak gitu. Iya. Jadi dulu tuh nggak denger kan? Iya, iya. Dipanggil kan, "Wong Akbar, Wong Akbar." Wong Akbar bagus juga nih. Udah deh kita namain nih Wong Akbar. Wong Akbar jadinya. Oh, Dulu tuh nama PT-nya aja Wong Akbar udah gitu doang. Cuman Wong Akbar. Sekarang Iya. jadi Wong Akbar Indonesia. wow. Wah, Gitu. Siap. berarti udah dipatenkan se Indonesia Wong Akbar. Udah di sini. ada patennya ini. Mantap. Udah ada patennya. Berarti Harus dari paten. 2008 ya. Berarti 2008 2023 itu udah hampir Berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Gak kerasa ya 15 tahun ya? Wih, keren banget. Apalagi nah, kita belum tahu nih 15 tahun ini, apalagi kemarin kan kita sempat ada pandemi. Waduh. Iya, berarti 15 tahun tuh dengan banyak dinamika Iya. bisnis ya. Dinamika. Dinamikanya itu Iya. mungkin Mas Rizky bisa ceritain tuh dinamikanya Iya. gimana sih? Mungkin buat perjalanannya? teman-teman nih kan yang nonton ini mungkin para vendor foto juga yang Iya, lagi benar. merintis itu gimana sih awal-awalnya Wakbar dari yang 2008 sampai sekarang 2023 nih yang ya alhamdulillah sudah banyak dikenal. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang dari 2008 dulu tuh kayaknya buat usaha susah banget ya. Susah banget. Susah karena apa ya? Nggak segampang sekarang. Karena sekarang di digital teknologi. Sekarang digital, pakai HP aja kan sebenarnya bisa ngerekam. Iya. Kalau dulu ngerekam harus pakai roll kabel, roll Kayak buat film. film. Iya. Itu aja satu roll aja udah ketahuan harganya berapa. Benar. Iya nggak? Benar banget. Gampang-gampang susah. Berarti Oh. apakah awalnya dari teman ke teman dulu atau yang memang Iya, udah benar. pengen langsung bikin usaha Oh buat? langsung waktu itu, Oh langsung ya? langsung. Kita langsung ikut pameran waktu itu. Oh langsung ikut pameran. Ikut ya? pameran. Pameran 2008 masih ingat nggak, Mas? 2008. Oh langsung 2008 tuh 2008 udah ada ikut. pameran. Langsung vendor baru langsung buat laku ikut pameran. Oh. Gue inget banget tuh. Emang pameran waktu itu harus dekor ya? Akhirnya kita cuma pakai meja begini aja nggak dikasih taplak. Iya. Jadi yang penting ada ya. Yang penting ada. Yang penting ada. Alhamdulillah nyangkut satu klien. Alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah. Oh, dari sini berarti memberanikan diri mau bikin Kita coba deh. Berarti marketingnya jago sih tuh. Maksud gue dengan seadanya tapi bisa Ada. bikin klien tuh dealing tuh Bener, ya. bener. Kalau nggak salah waktu itu nama pamerannya Gebiar Pernikahan Indonesia yang keberapa ya? Kedua apa ketiga gitu. Oh, iya.
Nah mungkin kita cari tahu tuh nanti biar Mas Akbar. Mungkin Mas Akbar juga next time bisa Diundang ya? Bisa Kita diundang undang pasti dulu. dong. Harus itu. Iya. Nah berarti 2008 langsung mencetuskan bikin usaha dokumentasi Usaha. wedding ya. Kebetulan kan ilmu gue manajemen nih. Yes. Jadi kita susun marketingnya gimana, produksinya gimana, duitnya gimana, modalnya gimana, SDM-nya gimana. Oh. Gitu. Tapi ngomong di haus nggak sih? Aus sih gue emang. Aus ya? Aus. ya? Kita kayaknya. Mau minum apa Mas? Di sini nggak ada air putih. Nggak ada air putih. Nggak ada air putih. Berarti nggak usah nanya apa berarti. Oh, iya. Berarti yang ini nih, yang berwarna. Berwarna bener. Berwarna. Itu panggil. Iya. Lah, gue Iya. buat nih. Peng. Air. Oh di sini ada yang nganterin ya? Ada dong. Keren Ada. banget. Wih. Iya. Padahal yang kurus banget kurus. Kayaknya mirip kayak di syutingan mana gitu ya? Oh ini Ada. Ada. Tapi kalau di syuting malah kan cewek tuh. Ini Ah. mah udah apa adanya dah. Coba Apa adanya? Ya udah sono. yang jalanan. Makasih Peng. Ini nggak ada ini ya? Nggak ada sponsornya atau apa nih? Belum. Oh belum masuk. Belum masuk, Bos. Belum masuk Cari ya? sponsor bos. Oke. Jadi masuk 2008 merintis langsung mencetuskan bikin bisnis dokumentasi wedding Langsung, gitu ya. langsung kita rekrut karyawan-karyawan. Dulu berapa Mas pertama kali rekrut tuh berapa orang? Alhamdulillah karena weddingannya banyak gitu waktu itu. Ada driver, ya kan? Tukang angkut, tukang kabel, ya kan? Oke, ambil sampai situ tuh. Semua itu ada. Semua gue yang ngelakuin. Gimana? Drivernya gue. Iya kan? Oh, iya. Cuma satu orang. Iya, banyak waktu itu. Iya kan? Kan yang moto Mas Akbar. Iya. Iya kan? Yang ngevideo waktu itu namanya Wawa kalau nggak salah. Oh, awal-awal gitu. ya? Awal-awal. Gue juga nggak tahu loh, berarti emang Iya, jadi kalau yang Lama yang banget ya. banyak-banyak tuh ada Wawa, ada siapa ya? Gua lupa tuh. kalau Adrian tuh yang gue kenal lah. Nah, Adrian itu ya udah nih kita cuma bertiga nih waktu itu nih. Adrian, Mas Akbar sama gua. Berarti kalau saya bilang itu Akbar generasi pertama ya? Generasi pertama banget. Udah ya. Yang inti istrinya apa aja jalan aja dulu ya. Apa aja jalan. Kalau sekarang kan berarti, kalau sekarang tuh gue kira kayaknya generasi keempat atau kelima nih. Ini kayaknya generasi mau masuk ke 5. Wah, masuk kelima. Mau ya. masuk ke 5. Gile. Mantap. Selama 15 tahun. Udah ganti nih direkturnya nih. Waduh. Iya. Goks. Nah, Keren banget sih. emang. berarti masuk ke bertiga akhirnya ngebuka jalan untuk kenalan sama gedung gitu ya. Betul. Abis itu kita ngerekrut ada Mas Jadi- Rudi ya, Mas Rudi. Oh, akhirnya tuh yang kemarin itu Mas Yang kemarin Rudi. kayaknya ya, diundang juga Iya, ya? kemarin kita undang juga. Kita undang juga Mas Rudi kemarin. Benar. Nah, Gitu. langkah pertama sebenarnya untuk memulai dokumentasi wedding tuh apa kita perlu rekanan atau tidak sih Mas? Langkah Betul. pertama itu adalah yang paling penting adalah restu orang tua. Oh iya. Itu langkah pertama. Iya juga sih. Iya. Restu orang tua sih, minta doa juga Minta ya. doa dulu dong. Minta doa, minta modal. Iya. Berarti iya. ini Oh, iya. UPH ya? Apa tuh? UPH. Apa tuh? Uang papa habis. Kita universitas. Uang bapak habis. berarti banyak banget perjalanan yang memang harus dilalui nih Mas ya. Banyak banget, baik banget. Jadi karena waktu itu kita gue inget banget dari analog ke digital tuh. Analog ke digital. Oke. Tuh kita peralihan, susah, gampang-gampang susah. Makanya dulu kalau sekarang tuh sangat bersyukur dengan adanya era digital ini. Oh, Jadi semua dipermudah lah ya. Dipermudah, vendor makin banyak, makin ya. kita makin bisa rekan-rekan dengan bukan hanya gedung gitu menjam, ya. ya, gitu. Menjam. Dulu gimana Mas konsep promosinya Mas? Kan dulu belum ada media sosial ya. belum ada. Itu awal-awal gimana tuh? Merintisnya untuk mengenalkan Akbar. Dulu itu zamannya Twitter. Oh, Mas sempat di Twitter. Twitter. Hoax. Jadi Hoax. kita Iya sih, mau Twitter dulu ya. retweet, masuk pakai akun namanya apa ya? Waktu itu akun gua ya Wong Akbar. Oh, Akbar. Wong Akbar. Dari situ ya udah kita main retweet terus apapun kita videoin lah atau foto dokumentasiin. Berarti Oh, di 2010 2008 itu emang udah masuk menjamah media sosial ya untuk Udah Tapi karena hanya di coba ya. Twitter gitu Twitter, ya. Oh, oke. Facebook Facebook gitu. Facebook juga nggak begitu jalan waktu itu ya.
Oke. Dari Twitter habis itu masuk ke pet. Nah di zaman pet itu kita rame tuh. Oh iya, sempat ada pet juga ya. Iya, pet, bener. rame tuh. Karena kan nge-love gitu kan. Dan circle pet tuh juga bisa enak tuh, jadi kita emang orang yang kita kenal, maksud gua kita juga orang juga ngeresponnya enak juga, ngasih Iya, komen kita gitu juga kan. tahu kan circle-nya siapa gitu. Dan Wong Akbar dulu kalau nggak salah pertama abis dari gang pindah ke ruko. Oh, di ruko. Ruko tapi di daerah Lebak Bulus. Oh sempat di Lebak Bulus dulu ya? Sempet. Oh, Itu kita oke. dipinjemin ruko lantai 3-nya. Cuma satu lantai aja itu. Satu lantai, tapi itu kita jadiin studio. Oh, berarti satu lah ya. Satu. Iya. Satu lah. Satu lah. Satu lah apa tuh? Satu lantai. Nah berarti pindah ke Lebak Bulus, habis itu berapa lama mas di sana mas? Pindah ke Lebak Bulus, Di sana terus berapa lama dia? berapa lama ya? 2000 setahun kayaknya ya. Oh, setahun di sana. Setahun. Terus tiba-tiba lagi jalan-jalan ada tempat dijual. Oh, Nah, oke. dari tempat dijual itu orangnya lagi BU lah. Oh, BU. Lagi BU waktu itu Butuh untung. Apa butuh tuh? untung. Butuh untung. Butuh BU. untung ya? Iya, Butuh butuh untung. uang. Butuh untung. Butuh untung. Terus abis itu ada uang klien nih, ya kan? Kita pakai buat DP ruko. Oh, sampai seberapa? Iya. Oke. Berani juga ya. Iya. Gokil sih. Tapi keren loh. Di situ Mas Rizky bisa memanage untuk uang itu, uang untuk DP, tapi dia untuk Tapi pusing juga ya. iya. Iyalah. Tapi itu memang butuh challenge sih. Iya, benar. Tapi Iya. memang itu juga mendobrak sih. Jadi kita kadang juga harus mendobrak untuk kita juga bisa melangkah lebih jauh. Benar. Gitu. Jadi kita Kayak- menghemat banyak yang dihemat waktu itu. Jadi untuk bisa maju ya kita harus mencoba men-challenge step selanjutnya gitu. Kadang kalau Betul. stuck di situ aja, hajar aja kita gitu. Harus beranikan diri berarti ya. Jadi di dunia kayak gini tuh kalau lu masih kayak gue takut segala macam, lu gak akan pernah bisa maju gitu. Tapi kalau lu beranikan diri, oh ini gue bakal untung. Ya, betul. Berani aja, positif aja. Yang penting berani dulu. Berani Ya. aja. Dengan perhitungan yang emang matang gitu. Iya. Wah, kita buka DP ruko, berarti kita juga harus ngelakuin apa nih? Nah, itu juga. Benar. Kebetulan juga orangnya mau dicicil lama waktu itu, cukup lama. Pokoknya ada duit kita bayar, ada duit bayar. Itu dulu kalau boleh tahu Mas, karena kan dengan sekarang nih ya klien pilih uang Akbar tuh bukan klien ecek-ecek, dalam arti ecek-ecek itu Betul. ya mereka yang alhamdulillah cantik, Yap. duit segala Yap. macam. Yap. Nah dulu tuh harganya berapa sih Mas kalau boleh tahu? Awal-awal jualannya mau Akbar pertama kali Seingat gue 11 juta. itu udah full foto video. Enggak. Jadi awal itu 11 juta. Terus tiba-tiba kita dapet project itu, ini orang top nih waktu itu. Oh. Dapat project orang top ngundang tamu presiden. Sambo bukan? Hah? Bukan Sambo ya? Bukan. Oh. Pinggir jurang, tolong. Tolong pinggir jurang gue. Kan Sambo banyak nama Sambo. Iya, Gitu. Gua nggak nyebut nama depannya. Iya sih. Gak ada Mas Ferdi ya. Nama saya ya. Agak-agak mengerikan ya. Jadi pinggir jurang. Kan orang top. Iya. Pokoknya top waktu itu. Apa tuh? Iya pas. Oh, iya. Kayaknya gue pergi dulu ya. Oh jadi baik lagi kita. Ya dulu 11 juta. 11 juta, abis itu kita dapat klien 45 juta tuh. Wah. Tapi buat hitungan 2010 tuh wah gede. Wah, Gede banget. gede banget. Itu ibarat kayak dapat 150 juta Sekarang segitu ya. Iya. Gue juga baru tahu tuh kalau orang tuh jor-joran aku memang dia udah suka dengan fotonya. Iya, apalagi betul. dia jor-joran untuk kayak. Tapi ada berita bagusnya. Kenapa tuh bos? Dari 45 juta itu, iya kan? Yang masuk ke gua cuma berapa ya? Cuma 9 atau 10 juta. Lo kok bisa jadi 45 juta loh? Iya. Sisanya kemana mas? Sisanya di bawah marketing gua. Astaga. Masih ada gitu. Iya. Dari situ kita belajar. Dari situ kita belajar gimana caranya menghandle uang itu gimana. Oke. Gitu. Karena dulu cash ya, cash. Karena kan dulu belum buka rekening, belum apa gitu. Iya, jadi semuanya masih serba inilah ya manual, kadang-kadang cash aja gitu Iya, kan. Benar. 2011 baru ada duit, ya udah deh kita buat PT gitu. Jadi emang itulah mungkin ya problematika seorang bisnismen mungkin ya. Kadang kita punya
apa namanya karyawan juga nggak semuanya Gak baik semuanya gitu bener. ya. Pasti ada jalan-jalan kerikil-kerikil atau batu besar yang di depan kita lewatin. Iya betul. Ya berarti dari situ ikhlasnya. Waktu itu alhamdulillah dapat klien lagi. Oh. Dapat terus ngalir terus kliennya. Oke. Dari situ beli alat itu tertop kalau nggak salah hampir ratusan juta waktu itu. Terus kita didatengin tuh sama Sony. Waktu itu Sony baru ngeluarin kamera. Sampai orang Sony nyampe datang ke sini Mas. Ada waktu itu. Oh. Yang Jepang itu datang ke sini. Oh, karena nih apa alatnya dipakai pada zaman itu. Karena pembeliannya terbesar waktu itu. Oh, jadi investasi kamera Sony lumayan gede-gedean juga ya. Gede. Waktu Buat itu Sony. mengupgrade kru Iya. juga ya. Nah, ini juga mungkin buat kalian juga harus memperhatikan kebutuhan kru juga. Yes, benar. Gitu. Benar. Jadi apa nih emang lagi in-nya, up to date-nya seperti apa gitu. Jadi emang harus ya investasi juga ya Mas Benar, gitu ya. Karena Sony waktu itu ini ya, apa namanya? Lagi videonya kan sekarang udah bagus banget. Iya benar. Nah makanya sekarang nggak bisa dibandingin tuh hasil Wong Akbar yang dulu atau misalnya videografer yang dulu sama yang sekarang beda dong, iya kan? Iya pasti. Iya, Iya, iya. bisa beda. Lalu, ya. Makin kesini ya makin bagus pastinya. Kayak iPhone aja kan waktu itu kita punya tuh iPhone tuh, Mana tuh, Bos? iPhone 4 ya. Zaman dulu. Jadul banget tuh. Awal-awal berarti tahun berapa tuh? F4 kayaknya Pokoknya iPhone baru keluar dah kita udah punya. 2015-an kayaknya deh. Heeh. Oh, itu untuk Oh dulu cara ininya ya, cara selain pakai pet pakai apa? Pakai broadcastnya BBM. Broadcast BBM. Broadcast BBM. Ya teman-teman nih kontak di share grup kasih tahu nih kalau gua Akbar nih. Kalau broadcast kan gampang kan, tinggal ya udah kontak langsung seret. Iya, gitu. tinggal di checklist all terus tinggal kirim aja Iya. broadcastnya, bener. Gitu. Kalau dulu Baru mah- muncul tuh WhatsApp, ya kan? Iya. Kalau dulu mah Gitu. kalau zaman dulu ke BBM nih SMA nih ya. Apa tuh? Cowok ganteng, add nih 527. Nah, Iya. Tim BB-nya ya. Tim BB. Aduh, Tim tukang- BB. Benar. Nanti masuk lagi ke sejarah Akbar, berarti emang kita bentuk di 2008, akhirnya masuk ke 2010, semakin serius ya Mas ya, Semakin serius. semakin serius untuk pemerintah ya. 2009, 2010, 2011 itu peak-peaknya kita tuh. Rame-ramenya tuh. Rame banget. Lumayan Penjualan tuh ya. omset terbesar yang Akbar tuh berapa kalau Rahasia boleh tahu? itu. Oh, rahasia. Oh rahasia. Rahasia. Editor. Berapa digit ya? Buset, parah sih berarti. Pokoknya waktu itu karyawan Wong Akbar seingat gua pernah sampai 50-an. Karyawan Mas. 50-an. Wah itu selama perjalanan ini paling banyak tuh 50 ya? Yang in-house ya? Iya in-house ya? In-house tuh. Pernah tuh sampai 50-an. 50. Wih, Banyak. Itu gimana ngurus ya? Maksud gue Ngurus motornya aja susah. Oh, Parkirnya. parkirnya Oh ya? iya, gue Iya. pernah tuh nih, pada zaman itu gue datang ke sini di Iya. Parkir susah. parkir emang susah di. Terus kalau lu ke atas nih kayak Nah, minggir-minggir. Heeh. Itu kayak pasar tuh kayaknya. oh iya, Kayak pasar ya? tapi rame nggak di atas ini? Iya, kayak iya. gitu. Terus kayak di luar tuh din kayak di India. Kayak tahu merah India ya? Iya, mulai dia. Keren banget sih. Berarti paling banyak karyawan Akbar tuh 50 tuh 2000 berapa Mas? 2000 berapa ya? 2000 ya itu 2010 2011 lah. Iya. Berarti baru masuk ke eranya sekarang gitu ya. Kemarin Kita efisiensi. efisiensi ya. Semakin Iya, lama semakin efisien. inilah ya efisien. terseleksi dengan sendirinya siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak gitu ya. Betul. Gitu. Terus berarti nah dulu kan sempat ada pandemi nih Mas. Iya. Pada tahun. Oh, ini masuk pandemi nih ya. Iya, pandemi. soalnya Wah. tuh jujur ya Berat ya? banyak banget vendor yang gue tahu tuh. Berguguran. Iya benar, ada yang sampai gulung tikar, ada yang sampai ya beralih dengan usahanya gitu. Iya. Itu bagaimana sih Bang Akbar? Jujur Bertahan. ya gue kagum banget sama Bang Akbar bisa Masa bertahan. sih mau naik gaji ya? Gimana sih bos bisa tips and tricksnya buat vendor-vendor nih kalau misalnya pasti kan kita namanya pandemi itu nggak hanya cuma satu doang, pasti Iya, bakal ada Iya. kita hadapin lagi. dengan mungkin dengan musibah yang berbeda, pasti mungkin nanti juga ada fase juga kayak gini Iya kan. benar. Itu kayak gimana menghandle ya Mas? Jadi semuanya pasti kaget ya. Yap. Karena pada waktu sebelum pandemi aja karyawan Akbar tuh 25 apa 28 ya? 20 Sebelum orang. pandemi itu ya. Sebelum pandemi. Akhirnya
kita bayar gaji aja cuma cukup waktu itu buat 3 bulan kan. Ya. Ya akhirnya kita bilang aja, ini kita nggak tahu sampai kapan. Nih bahasanya kita siapin skoci lah. Oke. Ini ada skoci kalau mau tetap di kapal ini lanjut atau enggak ya lu naik skoci aja ke pinggir pulau menyelamatkan masing-masing. Menyelamatkan diri masing-masing ya. Iya. Akhirnya azan. Kita break dulu guys. Oh iya Break benar. dulu, Azan. guys. Break dulu. Break dulu, benar. Oke. Udah selesai azan nih. Iya benar. Yep. Kita Kalau langsung baik mau- kan. Iya, langsung mau mati. mati dulu. Ibadah nomor 1 ya. Ya. Siap. Oke, berarti tadi pembahasan kita sampai di pandemi ya. Ya benar. Jadi, Gimana bisa perjalanan gitu? Kita pengen tahu juga bagaimana perjalanan Akbar di saat pandemi gitu. Saat Karena menurut kita kalau di kapal di lautan ini ombaknya cukup Parah arusnya sih, cukup kuat parah. gitu kan. Parah Banyak yang vendor-vendor yang kapalnya nggak Karam. nggak kuat akhirnya selesai gitu. Nah ini Akbar tuh gimana mas pada saat pandemi itu bertahannya? Tadi terakhir kan katanya kan dari 25 orang ya. 25 orang. 25 25 Ya 25-28 lah. Akhirnya jadi berapa mas yang di kapal tuh jadi itu? Jadi kapalnya kan gede ya, sesuai namanya Wong Akbar gitu ya. Iya benar. Iya kan? Benar. Dan itu waktu itu kita masih megang berapa klien ya? Masih banyak banget kliennya. Nah alhamdulillahnya sebelum pandemi itu ada beberapa ibaratnya kru kapal ini pada keluar gitu. Dia pada Menyelamatkan diri masing-masing. itu waktu itu belum ada pandemi. Oh. Jadi waktu itu Menjelang pandemi pun mereka udah ini ya. jadi ibaratnya kalau kapal itu ada di pulau, dia nggak ikut kita berlayar lagi. Jadi dia stay di pulau itu. Oke. Karena dia menemukan peluang baru lah di pulau itu. Siap. Akhirnya dengan seperti itu kita merapatkan barisan, ya kan? Itu akhirnya kita jalan 19 orang. 19 atau 21 orang. Oke. Ya kan? 19-21 orang. Akhirnya kita jalan lagi, berangkat. Tiba-tiba itu Desember mulai tuh pandemi kena 1 orang, 2 orang. Tapi kan ya. di Jakartanya atau Indonesia sebenarnya Maret ya. Maret tuh Maret. baru ini ya baru Maret. pengumuman resmi bahwa Covid tuh masuk ya. Iya, Covid masuk. Terus tiba-tiba kita cek masih ada duit. Oke. Masih ada duit. Nah, alhamdulillahnya kita selamat itu sebenarnya di bulan Januari apa Februari kita ikut salah satu pameran. Januari. Januari itu kita dapat omset tuh di situ. Itu setelah after dari pandemi itu. Belum, bukan Oh, jadi sebelum. 2 bulan sebelumnya Oh. ada pameran. Ada kita, gitu. pameran. Maksudnya bisnis masih berjalan seperti Biasanya lah. lah. Seperti biasanya. Jadi udah nggak ada kayak lanjut aja terus gitu kan. Iya. Nah dari situ kita dapet, ya udah pandemi Februari nggak ada omset, Yap. Maret nggak ada omset, Karena emang itu ya. abis itu udah mau puasa lagi, ya kan? Kenapa ya? Sedih ceritanya Kok sedih Rizky. banget? Sedih. Takut. Tangannya nyangkut. Ya Allah. Takut. Kirain sedih karena ceritanya Mas Rizky ya. Aduh. Tapi memang sih kalau memang namanya bahtera gitu ya, nggak Kan ada nama gua tuh kan Bahtiar tuh artinya bahtera. Oh. Jadi gua tuh dikasih nama sama bokap gua tuh sama nyokap itu bahtera. Jadi kapal yang membawa rezeki besar. Amin ya Allah. amin. Gitu. Ya Jadi Allah. emang kerjaan gua tuh selalu membagi rezeki kepada orang-orang di sekitar gua. Itu pahalanya besar tuh. Gitu. Benar. Insya Allah ya. Seorang Insya pengusaha Allah. itu kan adalah perantara rezekinya dari Allah. Betul. Betul. Pengusaha UMKM lah ya. Iya benar. Nah sebelumnya nih kayaknya ada nggak sih bos tips and tricks buat teman-teman nih biasanya kan karena udah banyak banget orang yang mau bikin vendor segala Iya. macem. Itu tips and triknya terus apa yang harus lo laluin segala macam. Ibaratnya kata-kata dari bos nih, oh kayak gini gitu. Coba boleh dikasih tahu buat teman-teman kita nih yang mau bikin vendor gitu. Kira-kira ada kata-kata apa gitu tuh bos? Kata-kata buat bikin vendor. Kalau buat bikin vendor sebenarnya gini, kalau misalnya buat vendor tuh nggak gampang. Oh gitu. Nggak gampang. Butuh keberanian ya. Bukan. Lo harus bisa mikirin A sampai Z.
Oke. gitu. Oh. Mungkin yang tadinya freelance atau apa videographer, wih kayaknya menarik nih bakal buat vendor gini Yes, gini. benar. Iya kan? Benar banget. Nah itu nggak gampang karena mungkin bisa dikatakan settle ketika sudah melewati 2 tahun. Oke, berarti 2 tahun pertama tuh emang 2 tahun pertama pahit tuh banget ya. pasti minus. Yakin gua. Pasti minus. Pasti harus berani gitu ya. Harus berani. BEP aja udah bersyukur. Oh, apa tuh BP? Break even point. Oh, balik break modal. Balik modal. Gak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa Gitu. bahasa Inggris. Inggris. jadi kalau misalnya kita buat misalnya 2 tahun bisnis balik modal bagus. Oke. 2 tahun bisnis nggak jalan kan masih minus ya nggak Ah. apa-apa karena keuntungan nanti di tahun ketiga. Oke. Jadi kalau biasanya kan tapi kalau misalnya bisnis tahun pertama untung, tahun kedua untung gitu kan. Yap. Rata-rata kayak tahun keempat kelima nanti tutup. Oh, malah awal-awal untung malah nanti kalau misalnya kita Biasanya gitu. Oke. Biasanya sih ya. Biasanya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang kan kita jalan naik terus. Tapi kalau udah di atas pun juga kita mikir lagi. Kan gimana caranya Kan- kapal ini tetap di Iya. atas kan? Semakin tinggi semakin kenceng tuh biasanya tuh angin iya. tuh. Kalau- Kalau baginya pohon ya. Kalau dari bawah ke atas mah gampang. Iya. Gampang. Kalau yang orang sering bilang tuh menanjak tuh gampang. Gampang. Tapi bertahan di atasnya itu. Betul. Dengan inovasi, dengan kreativitas itu tuh yang bikin. Inovasi tiada henti. Wih. Keren banget sih. Iya. Oh, bisa di slogan tuh. Inovasi tiada henti. Wih. Wah, Akbar, inovasi. Nanti kita undang inovasi dekor. Oh iya. Iya. Ntar kita undang vendor-vendor yang ada bisa ngebantu Wong Akbar sampai saat ini. Iya, yang saling terus bekerja sama. Betul nggak? Iya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, talks ini memang kita akhirnya tahu ya, maksudnya perjalanan cukup panjang juga. Panjang, Gitu sangat kan. panjang. Dari 2008 ke 2023, 15 tahun ya. 15 tahun. Wah, Nggak kerasa ya? kayaknya kita harus celebrate nanti nih ya. Wush. 15 tahun coba itu Tungguin. angka bagus tuh. Kita kan ada di sini. 2008 ya, iya ya, nggak kerasa ya. Berarti nih akan ada kita mini vlog jalan-jalan Oh, bareng. jalan-jalan. Jalan-jalan, berenang, pas berenang. Nanti ya. Benar tuh, nanti kita akan bikin vlog jalan-jalan, nggak hanya di sini. Keseruan-seruan saat dari Wong Akbar seperti apa sih? Ada Iya. bosnya di sini. Berarti 2008 ngerintis bareng sama abang ya, sama abang, Sama lalu abang. juga ngerekrut orang, kena tipu, gitu kan. berkali-kali kena tipu. Berkali kena tipu, lalu juga memberanikan diri, Modal habis, pinjam Eh, sana, pinjam sini. betul, beli ruko dan itu semua penuh dengan apa ya, challenge harus, Pasti harus punya berani. challenge. Betul. Bener. Ditinggal karyawan. Oh iya, iya. Karyawannya dibajak. Kita ngebajak karyawan orang lain juga. Saling ngebaca. Iya. Namanya juga itu apa? Iya. Ya dunia kayak gini lah. Iya, tapi gimana caranya kita ngebuat Wong Akbar ini nyaman. Benar. Dan akhirnya orang-orang yang bertahan di kapal ini sekarang adalah orang-orang yang di awal-awal Wong Akbar merintis. Oh. Jadi memang mereka emang orang yang terpilih lah ya. Yang Secara terpilih. Tuhan juga Seleksi alam lah gitu. Iya. Oh, seleksi alam betul. Jadi emang dari 2008, 2015, 2023 15 tahun, guys. 15 tahun guys. Udah ya Iya. cukup panjang dinamika juga. Berbagai macam customer, alhamdulillah kita udah ngerasain guys. Iya. Iya nggak? Mungkin ya kalau misalnya yang vendor baru nih, Hmm. kan dia nggak bisa ngerasain sebelum milenial apa ya namanya? Apa ya? Ada Gen Y, Gen Y apa Gen Z dulu. Gen Z ya. Iya, Nah Gen dia Z. kan nggak ngerasain Gen Z, Iya. iya kan? Benar. Gen Z bukan sekarang Fer. Enggak, Gen Z iya juga ya. Gen Z sekarang kan? Iya, berarti Milenial. milenial. Milenial sebelum milenial. Gen- Gen X Y Z. X. Pokoknya sebelum milenial lah. Ntar editor cari Pak. Iya, cari ya, tolong ya. Iya, tolong cari. Ya. Iya, karena waktu itu gue belajar marketing tuh dari marketing 1.0 enggak, dari marketing 2.0 kalau nggak salah. Iya. Apa 3.0 ya? Gitu. Kayaknya sih 2008 tuh 1.0 tuh. 1.0 ya? Iya, 1.0. karena fokusnya ke produk. Produk gitu. Iya. Nah, produknya kita iniin terus. Masuk ke behavior gitu Iya. kan. Kebutuhan klien tuh apa nih gitu kan. Dan pada akhirnya sekarang si Wong Akbar ini kebentuk sama yang namanya kenapa sih klien tuh pakai Wong Akbar?
Wah. Udah ada jawaban nggak apa tuh Mas? Apa tuh kira-kira? Apa itu? Karena emang Sebenarnya gini, kenapa klien-klien itu harus pakai uang akbar? wah kenapa tuh? Nih, buat yang lain nih. Iya, kenapa? Ini kisi-kisi. Ini kisi-kisi. Kenapa nih? Lo benar, banyak nih vendor-vendor yang terbaru. Alhamdulillah ya. Lu misalnya kita cari vendor, setahu gue yang 15 tahun bertahan ada nggak ya? Kayaknya masih Ada lah, tapi nggak Ada banyak tapi nggak banyak ya, masih bisa dihitung jari ya. Iya, Bisa dihitung dan jari ya. mungkin orang Wong Akbar tetap tampil jadi orang tuh Iya. bisa di Wong Akbar. Iya. Walaupun ada vendor baru yang langsung melejit gitu Benar, kan. benar. Tapi di sini alhamdulillah insya Allah lu cari ya alamatnya tetap di sini. Gitu, nggak berubah-berubah. Jadi dengan 15 tahun tetap berada di Tempat yang sama. Tempat yang sama. Nggak pindah, ya kan? Mhm. Ya kalau misalnya kita bilang klien komplain ada lah ya. Namanya bisnis klien komplain gimana? Tapi Iya, gimana iya. caranya kita Belajar dari komplain itu ya. memanage komplain itu. Betul. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kita zero komplain. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. beberapa tahun terakhir ya. Tepuk tangannya dong. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang wah kena komplain, kena ini ya nggak apa-apa, resiko. Risiko ya. Iya, jalanin ya karena itu jadi sebuah pembelajaran. Pembelajaran. Biar kita nggak dijatuh lubang yang sama. Benar. Betul. Asalkan jangan kena komplain mulu. Iya. Udah tutup aja tutup. Bahaya. Jadi gua kata jangan bodoh. Jadi kenapa harus pakai uang akbar? Satu, 15 tahun jelas terpercaya. Iya kan? Terus kalau misalnya mungkin uang akbar agak old school gitu kan. Tapi di sini anak-anaknya muda-muda, men. Yo, Setiap tahun kita selalu Regenerasi lah. regenerasi. Kita cari. Kita cari bibit-bibit yang unggul ya kan sampai ketemu dia nih, ya kan. Walaupun di salah satu Instagram kita ada namanya Wong Akrab yang tampil itu doang, tapi yang masak kan ada yang beda, men. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Gen Z ya. Gen Z. Benar, Gen benar. Z. Iya kan. Oke, kalau gitu makasih Mas Rizky. Terima kasih. Waktunya mudah-mudahan bisa Inspirasi, para- benar. bisa menginspirasi. Nanti kita buat beberapa series. Wih, Wis. boleh tuh. Kita banyak, sebenarnya banyak sih yang harus Banyak, dikulik. soalnya kalau cuma berapa menit doang nggak bakal dapet. Iya, ya. soalnya belum kita tahu harus gimana cash flow-nya. Nah, Itu tuh kayaknya harus bikin dulu berapa episode nih. yang Iya. penting tuh kayak iya panjang nanti kalau baca Panjang. Financial tuh itu. Finansial, Iya. benar banget. Jadi Makanya kita- tadi gue bilang buat vendor itu nggak gampang, iya kan? Karya lu bagus, iya kan? Kan kalau orang yang buat vendor siapa sih? Fotografer sama videografer, Benar. Iya. iya kan? Nah, dia karya bagus gini, dapat bayaran mahal dan lain-lain, uangnya gimana ngelolanya? Iya, Rata-rata benar. habis. Benar banget tuh harus kita ntar kalau ngobrol lagi sama Mas Rizky. Betul. Bagaimana tahu cara. Iya, melek si- antara untuk melek finansial ya. Benar. Dan berita bagusnya gini, ketika lo pakai uang akbar nih, uang akbar tuh sama 15 tahun udah menelurkan banyak fotografer dan videografer. Wish. Iya kan? Benar. Benar nggak? Itu harus tanyain. Udah Banyak gimana, teman-teman yang Iya. ke fly. Bener loh. banyak yang singgah di sini, belajar Pernah di sini, belajar di sini, mencari iya kan? kesempatan di sini, Benar. akhirnya bisa Mencari panggung mungkin ya. Benar. Alhamdulillah sih siapa orang yang nggak kenal Wong Akbar. Iya. Ada yang vendornya dari sini maju, ada. Iya, benar. Ada yang buka, tutup. Iya, benar banget. Benar. Tuh, makanya kita banyak belajar dari Mas Rizky. Makanya nanti mungkin kita bikin beberapa editing lagi Makanya ya. sesuai nama ya. Apa tuh? Wong Akbar, Orang besar. orang besar. orang besar. Jadi yang di sini someday akan menjadi orang besar. Amin ya Amin, Allah. ya Amin. Oke. Makasih Mas Rizky. Terima kasih Mas Sama-sama. Rizky. Mungkin kita akan undang lagi di lain waktu. Siap. Untuk ngebahas banyak banget. Kita bedah benar-benar Mas Rizky. Iya. Makasih. Kalau gitu, makasih banyak Mas Rizky. Makasih. Buat teman-teman, thank you. Jangan Makasih lupa. ya. Malah kita lupa ini, ajak mereka untuk subscribe. Iya. Gimana Mas Edi? Jangan lupa subrek. Subrek. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Yo, Wong Akbar. Jadi buat teman-teman yang mau nanya ya. Iya. Yes, bener. Kalau next siapa nih mau diundang atau Mas Rizky? Request tanyakan. aja, Komen-komen request aja. Atau Mas Rizky lagi kita mau tahu nih gimana sih cara ngatur segala macam segala Iya. macam. Nah, gimana sih cara ngatur fotografer, videografer? Yes, Betul. bener. Uploading dari setiap hari tuh gimana? Betul. Siap. Oke, kita Oke. tutup hari ini. Thank you Mas Thank Rizky. you, thank you, Terima Mas kasih, Ferdi, Mas Haryadi. Oke. Semoga sehat selalu. Buat Dadah. teman-teman jangan lupa subscribe.
Oke, ingat subscribe ya, subscribe. Ada nggak nih di bawah sini ada nggak? Di bawah ini ada nggak? Di bawah ini? Ada dong, ada di bawah sini. Oke, YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.